Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andrea Denaldi Lengkong dengan NIM 1906 1102 192. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 10 keputusan manajemen operasional. Dan tugas ini ditugaskan oleh dosen MEM Dr. Magdalena Bulur, SEMM, dan dimentori oleh Kak Renaldi Avandi dan Kak Jeremy Rambing. Berdasarkan buku dari J. Hesser dan Billy Render, yang di dalamnya menyebutkan terdapat 10 keputusan strategis yang berkaitan dengan manajemen operasional. 10 hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perancangan barang dan jasa. Berhubungan dengan kualitas dan SDM, proses perancangan produk perusahaan akan mempengaruhi kualitas akhir produk. Contoh, pada tahun 1937, PT Dirgantara Indonesia pernah membuat sebuah pesawat terbang yang telah diakui dunia karena telah menunjukkan kemampuannya untuk terbang pulang pergi dari Belanda sampai daratan Cina. Yang kedua, pengelolaan kualitas. Kualitas produk harus ditetapkan pada saat proses pengerjaan produk. Peraturan dan prosedur diberlakukan untuk melakukan identifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut. Contohnya, mengenai mutu produk dan jasa PT Dirgantara Indonesia, belum lama ini PT Dirgantara Indonesia mengekspor jenis pesawat angkut militer VIP ke negara Korea dan Afrika. Yang ketiga, perancangan proses dan kapasitas adalah pendekatan organisasi untuk mentransformasi sumber daya yang dimiliki menjadi barang dan jasa. Contohnya, PT Dirgantara Indonesia kini menjual kemampuan di bidang teknik dengan menawarkan jasa desain untuk menguji aktivitas manufaktur pesawat terbang dan komponen non-pesawat dan layanan penajuan. 4. Strategi lokasi. Keputusan mengenai lokasi harus diambil perusahaan sesekali saja, biasanya karena permintaan telah melebihi kapasitas pabrik. Contohnya, lokasi PT Dirgantara Indonesia berada di Bandung dipandang sangat strategis karena kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kelima, strategi tata letak adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak PT Dirgantara Indonesia cukup bagus karena bisa menangani tata kerja seperti membuat gudang penyimpanan, pre-cutting, dan fabrikasi. 6. Sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Contohnya, dengan program pengrumahan sementara yang berlaku bagi seluruh karyawan selama 6 bulan untuk stop bleeding, meningkatkan produktivitas dan pemulihan kepercayaan pelanggan karena pandemi demi mementingkan keselamatan para pekerja. 7. Manajemen rantai pasokan merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap mulai bahan mentah dari para supplier. Kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Kedelapan, persediaan perencanaan kebutuhan bahan baku dan JIT (just in time) adalah manajemen persediaan strategi yang ditunjukkan untuk memantau proses inventarisasi sedemikian rupa dan meminimalkan biaya yang berkaitan dengan pengendalian persediaan dan pemilihan. 9. Penjadwalan jangka menengah dan jangka pendek. Istilah ini berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Ke-10, pemeliharaan adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produk secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar atau fungsional dan kualitas. Contohnya, dengan SDM yang makin berkurang, pemeliharaan di PT Dirgantara Indonesia pun tidak semaksimal. Jelas-jelas ini merupakan akibat kemunduran usaha yang dialami oleh PT Dirgantara Indonesia. Baiklah teman-teman, mungkin video ini cuma sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, bisa like di bawah dan tetap sehat. Sampai jumpa.